Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom, damai di hati. Sebelum Pastor akan pimpin kebaktian pagi ini di Grace Balikpapan, akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Silakan siapkan hatimu dan Bapak Ibu bisa mengajak orang lain yang juga butuh didoakan. Pujian ini akan menghantar setiap hati untuk dikuatkan dan menaruh harapan Tuhan yang kenal, yang tahu setiap kehidupan kita. Halo semuanya, shalom, puji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan tahu hidupmu, Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Tiba saatnya Pastor akan membawakan sebuah renungan singkat, lalu kita akan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang terkasih di hari Minggu ini, sebelum Pastor pimpin kebaktian, mau ajak sharing sebuah renungan, kiranya ini jadi berkat besar buat kita dan juga memberikan kita semangat serta motivasi untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Begini, banyak orang-orang di luar sana, atau katakanlah orang-orang dunia lah gitu, atau orang-orang yang belum dalam Tuhan Yesus, atau orang-orang yang belum mengenal kasih-Nya Tuhan. Mereka bekerja, berusaha menimbun, ya, mengumpulkan uang, ya, kesibukan mereka rela tinggalkan segala sesuatu esensi yang bernilai kekal hanya untuk mencari uang, atau istilah kata sesuap nasi, ya. Ya, Alkitab mengatakan orang-orang seperti itu mereka hanya mau menimbun kekayaan di dunia. Tetapi saudara harus tahu benar-benar ini, harus saudara paham bahwa Tuhan memberikan itu kebahagiaan, berkat, kelimpahan kepada orang yang
dikenangnya. Orang-orang dunia mengumpulkan, menimbun harta, uang, kekayaan. Tetapi Tuhan memberikan hal-hal itu kepada orang yang dikenannya. Itulah sebabnya saya mau saudara-saudara sebagai hamba Tuhan mengajak kita semua untuk dalam hidup ini, umur waktu masa yang Tuhan kasih, mari kita mengutamakan Tuhan, ya. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua ditambahkannya kepadamu. Dan juga biarlah setiap kita, setiap pribadi, setiap keluarga menjadi pribadi yang dikenal Tuhan, pribadi yang dikasih Tuhan, sehingga kita senantiasa hidup mengutamakan Tuhan dan apa yang menjadi keperluan kita dalam hidup, sekolah anak-anak, saya dalam tugas pekerjaan pelayanan, Tuhan cukupkan karena janjinya, firman-Nya, ya dan amin. Di time for Bible. Yuk kita melihat ayat-ayat yang saya bacakan sebagai makanan rohani dan penguat bagi Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama, mari kita melihat dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Puji Tuhan. Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Yes, amin. Saya bacakan ya, dan selamat mendengarkan. Saat firman Tuhan saudara tersampaikan, hamba Tuhan baca, saudara dengarkan sungguh-sungguh ada mengalir kasih dari surga. Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ada tertulis, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Nah, ini loh dikatakan ini pun sia-sia. Yang suka gelisah, sudah malam nggak bisa bobo, nggak bisa istirahat. Nah, perhatikan ini ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangannya Tuhan. Ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Jadi gambarannya begini, bahasa sederhananya, kebahagiaan dan kenikmatan hanya ada dalam Tuhan, bukan pada harta benda yang manusia timbun begitu. Ayat 26. Karena kepada orang yang dikenanya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu. Ayo, orang-orang berdosa yang menimbun ini, bertobatlah.
ya, apalagi dari hasil-hasil yang salah seperti korupsi, nyakitin orang, tipu sana sini. Bertobatlah, karena semua itu yang kau timbung tidak mendatangkan damai, tidak membuat engkau sehat, bahkan bencana dan kegelisahan. Ya, orang-orang berdosa menimbung semua itu, tetapi Tuhan memberikannya kepada orang yang dikenangnya. Ya, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi saudara-saudara, kalau sebelum dengar ini sibuk banget, bahkan hari Minggu saudara sudah rencana tidak ibadah. Karena apa? Alasan sibuk banget. Ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya katanya duit. Mau timbung sampai berapa lama? Apa kau sudah tenang belum? Sudah sejahtera belum? Sudah damai belum? Sejahtera, damai itu bukan ada waktu engkau menimbung harta. Tapi waktu kita di dalam Tuhan, ada damai, ada nikmatnya, kebahagiaan itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan Yesus dan utamakanlah Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya berdoa semua kita yang dengarkan renungan ini, yang dengarkan firman Tuhan, menjadi pribadi yang mendahulukan Tuhan. Ini hari Minggu, hari ibadah. Jangan tukar ibadahmu dengan kesibukan apapun namanya. Kecuali saudara sedang terbaring sakit, tidak berdaya, tidak kekuatan, ya istirahatlah. Ini pelayanan, jadi ibadah live streaming Bapak Ibu. Tapi semisal engkau ada, lalu ada kesibukan, ada janji, mau deal bisnis, ya jikalau boleh, dipending dulu. Utamakanlah ibadah. Karena engkau percuma timbun-timbun harta. Engkau nggak tenang, engkau nggak damai. Bahkan engkau juga sakit-sakitan. Tetapi marilah kita menjadi pribadi yang memberikan hati, yang mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan, dia itu dikenang Tuhan. Biarlah orang-orang lain timbung harta, cari uang, banting tulang, susah-susah. Tuhan bilang apa? Tuhan memberikan berkat ya kepada orang yang dikenangnya, kepada orang yang dikasihinya. Saya berdoa setiap kita hari ini dengar firman, bertobat sungguh-sungguh dan memberikan hati hidup, waktu untuk ibadah sehingga kita menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ini, yang sedang terbaring karena sakit. Sakit ada radang di tubuhmu, ada infeksi sehingga engkau demam tinggi, engkau drop, atau ada penyempitan, ada penyumbatan di bagian batang otak, pembuluh darah, syaraf yang bagian tulang belakang terjepit, atau ada gangguan pada mata, katarak, atau pada lever, ginjal, prostat, hati, jantung, Bapak Ibu sekalian, atau setiap anggota tubuhmu termasuk kulit dan juga sendi-sendi. Kalau di sana ada gangguan kesehatan, di bagian leher, kalau ada pembengkakan tiroid, saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, termasuk engkau yang saat ini dalam kondisi kekurangan, merasa tidak sempurna, merasa ada cacat di tubuhmu, saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita naikkan syukur karena Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita.
Bagi engkau sekalian, saya berdoa, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau dinyatakan tubuhmu, hidupmu sempurna oleh medis. Engkau mengalami kebaikan Tuhan hari ini. Dan satu hal yang sangat luar biasa, engkau menjadi pribadi yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Biar dunia ngomong apa, biar orang-orang sibuk nimbung harta, cari uang, sampai hari ibadah mereka gadaikan, mereka jual. Tapi saudara, hari ini dengar firman Tuhan, kita mau menjadi pribadi yang dikasih Tuhan. Tuhan berkata, ketika engkau dahulukan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan engkau berkat-Nya, karena engkau dikenang oleh Tuhan Yesus. Juga termasuk bukan berkat-berkat jasmani saja, berkat-berkat rohani. Saya minta kepada Bapa di surga, berkat kesembuhan mengalir di tubuh Bapak Ibu sekalian. Semua angkat tangan dan terimalah anugerah kesehatan, kesembuhan di tubuh kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat saya berdoa kesembuhan, entah proses seperti apa, tetapi saat doa tadi, saudara mengalami ada kesembuhan. Saudara mengalami ada jamahan Roh Kudus. Saudara mengalami nikmatnya pertobatan hidup dalam Tuhan. Dan sampai sekarang ini masih kita rasakan ada urapan Tuhan yang menjamah. Saya pun dijamah, engkau pun dijamah. Tuhan Yesus memberkati. Setelah live stream ini, saudara-saudara yang sehat, ke gereja. Dimanapun kau ibadah, yang selama ini sudah lama gak ibadah karena kecewa, karena rasa sakit hati, tidak puas pelayanan, dan sebagainya. Udah, tanggal semua itu ke gereja. Ya, jadilah saksi. Move on lah. Jangan terus engkau hidup dalam kegagalan, keterpurukan. Ingat umur, esok belum tentu ada. Tapi hari ini, hari ibadah, datang ibadah. Ya, puji Tuhan, semua sehat-sehat ya. Terus memberkati. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu, buat kasihmu, buat firmanmu, buat jamahan sentuhanmu. Kami sehat, kami dipulihkan, kami mengalami damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang di luar Balikpapan, yang mau didoakan air minumnya, puji Tuhan, silakan Bapak Ibu angkat air minumnya seperti ini. Oh, minyak juga ya? Oke. Di tangan Bapak Ibu juga bisa pegang minyak sekaligus. Kita doakan air dan minyak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Angkat tinggi-tinggi. Diberkatilah air dan minyak di tangan Bapak Ibu. Air minum ini lewat doa berkat nama Tuhan Yesus. Minumlah. Jadi berkat kesehatan dan kesembuhan. Minyak di tangan saudara-saudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan kepada tubuh orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah engkau akan melihat, merasakan urapan kesembuhan mengalir di tubuh orang sakit itu. Dalam nama Yesus, air dan minyak ini sudah diberkati. Amin. Saya mau minum, saudara bisa ikut minum atau bisa kasih kepada orang yang membutuhkan gratis.
Puji Tuhan, amin, syukur, segar banget, senang banget, puji syukur, puji Tuhan. Live hari ini, hari Minggu sudah selesai. Sebelum pesta pimpin kebaktian, sudah lebih dahulu mendoakan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai harapan di dalam kehidupan kita. Selamat siap-siap untuk ibadah ya. Saudara ibadah di gereja mana saja, ayo silakan diketik di kolom komentar. Saya di gereja ini, saudara di kota mana saja, saya di kota ini, silakan saling menyapa biar kita bisa saling tahu juga yang bergabung ini dari gereja mana atau saudara-saudara di kota mana tinggalnya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Yesus yang bersamaku, ku tak mampu sendiri. Yesuslah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Puji Tuhan. Terima kasih. Wah, ramai sekali ini dari gereja macam-macam ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani pelayanan ini, tanpa Yesus yang besertaku, ku tak mampu sendiri. Yesuslah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Thank you Regina. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tangan. Thank you Monica. Jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Thank you all, thank you so much. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
darimu. Thank you. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih. Wah, Rene, bless you. Terima kasih Tuhan buat rahmat, buat kebaikan-Mu yang kami alami hari ini. Sungguh sangat amat melimpah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan, thank you, bless you, dalam hidupku. Thank you. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih semuanya, umat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada, yang sudah saling menyapa. Ya, selamat ibadah semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saudara bisa baca komentar-komentarnya, di sana ada banyak sekali gereja-gereja. Saya pun juga baru lihat. Terima kasih, senang sekali bisa menyapa banyak umat Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri live ini. Nanti setelahnya Pastor akan lanjutkan untuk kirimkan link tautan untuk live kebaktian, ya saudara-saudara. Kayaknya di Facebook, di TikTok juga ada. Dan kalau saudara mau mensupport, subscribe di YouTube, silakan saudara subscribe di YouTube Pastor Indonesia Mon TV, lalu nyalakan notifikasinya. Nanti di sana saat Pastor kirim linknya, saudara juga bisa ikutin. Ya, angkat tangan Bapak Ibu sekalian dan terimalah berkat di hari Minggu ini, berkat dari Bapa di surga, berkat dari Tuhan. Saudara sehat-sehat, damai, sukacita, rajin ibadah, ya, berkat Tuhan mengalir, kesembuhan, kebahagiaan, keselamatan, pengampunan dosa. Terimalah semua berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, amin, amin. Saya materikan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Pastor off dulu karena ditunggu oleh orang banyak untuk pimpin kebaktian jam 8 pagi. Makasih, saya doakan juga buat anak-anak saudara-saudara semuanya, semua sehat-sehat ya. Ikut Kang Live. Yang tidak ibadah di gereja, ikut Kang Live ya. Nanti saudara cek di TikTok, YouTube, di Facebook. Oke semuanya, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you, dadah. Nanti habis ini ketemu lagi ya. Saudara mau ikut, monggo. Thank you Chandro, Lina, Pasaribu, bless you. Horas, Mauliate, selamat ibadah, dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu.
Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.